Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi. Masih di bulan Agustus, bulan yang sangat istimewa bagi Republik Indonesia, di mana kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di kota-kota di berbagai negara di dunia, termasuk di Beirut, Lebanon. Dan pastinya ada cerita unik di sana ya. Nanti kita akan berbincang. Saat ini telah bersambung bersama kami Bapak Hajrianto Yetohari selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Mbak Sekar. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Di sana saat ini jam berapa ini, Pak? Sekarang jam 8:35 pagi hari. Pagi hari ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia ya, Pak ya. Oke. Nah, ini kalau di Jakarta nih dan Jabodetabek nih sekitarnya nih, biasanya sudah lama kan nggak hujan, tapi semalam cukup turun hujan nih Pak, karena ada rekayasa cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Kalau di sana sendiri seperti apa Pak cuacanya? Sekarang sedang musim panas, ya. Tapi panasnya di Beirut itu tidak lebih panas dari di Jakarta. Ya. Jadi panas di Beirut itu biasanya itu tidak pernah lebih dari 30-31 derajat Celcius. Oke, jadi ini panas ya. Dan memang tahun ini lebih panas dari biasanya. Jadi sekitar 33-34. Dan kemarin hujan sebentar. Di sini kalau hujan cuma sebentar, beberapa menit saja. Tidak seperti kita di Indonesia sering hujan berjam-jam, bahkan kadang-kadang sampai sepanjang hari. Di sini tidak pernah hujan lebih dari 1,5 jam, itu tidak pernah. Paling sering hujan cuma beberapa menit ya, beberapa menit atau berapa, paling lama rata-rata belasan menit saja. Belasan menit ya. Tapi ini kan panasnya sudah hampir sebulanan ya Pak. Tidak menyurutkan kegembiraan ataupun juga keceriaan orang-orang dalam menyambut ataupun juga melaksanakan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak kemarin. Oh ya, kebetulan kita di KBRI Beirut itu Hari Kemerdekaan itu dimulai lebih dari 1 bulan sebelumnya. Jadi sebelum 17 Agustus kita sudah mengadakan serangkaian perlombaan, pertandingan persahabatan yang kita selenggarakan setiap akhir pekan pada hari libur Sabtu dan Ahad, karena tidak ingin mengurangi hari kerja untuk kegiatan pertandingan-pertandingan. Maka kita kumpulkan pada setiap hari Sabtu dan Minggu, 1 bulan lebih sebelum 17 Agustus, kita mengadakan serangkaian perlombaan, pertandingan futsal, bowling, bulu tangkis, dan perlombaan lainnya, tenis meja, catur, terus main domino, tetapi domino tidak pakai bayar ya. Kemudian juga serangkaian latihan-latihan yang juga sekaligus diikuti dengan lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak dan warga negara Indonesia serta para mahasiswa, bahkan juga peserta dari kontingen Garuda yang sedang bertugas di Lebanon, baik di atau Indonesia Batalion, di Nakura, di Sempu, tetapi juga kontingen Garuda Indonesia dari MTF Maritime Task Force di KRI Frankaisepo di perairan
yang bertugas di perairan Mediterania. Dan kemudian acara menyambut kemerdekaan itu dilaksanakan pada puncaknya pada upacara pada tanggal 17 Agustus yang diikuti oleh segenap warga negara Indonesia di Beirut dan sekitarnya, juga oleh TNI. Dan kali ini sebagai petugas upacara seperti komandan upacara, pengibar bendera itu dari TNI Angkatan Laut kita yang bertugas di Beirut. Dan acara sangat meriah pada tahun ini, acara yang dikoordinasikan oleh pelaksana fungsi Pensosbud, berjalan dengan baik, khidmat dan meriah. Bahkan juga pada puncak acara 17 Agustus setelah upacara, kita masih mengadakan serangkaian perlombaan untuk anak-anak seperti makan kerupuk, makan kue, kelereng dan sebagainya. Dan kemudian kita ikuti dengan acara resepsi perayaan kemerdekaan, sekaligus membagi hadiah-hadiah bagi para pemenang perlombaan pertandingan dan juga termasuk door prize. Kita kebetulan menyediakan beberapa hadiah door prize yang bernilai tinggi, seperti misalnya tiket berlibur ke Pulau Bali, kemudian tiket untuk berlibur ke Istanbul, bahkan sepeda, yang semuanya hadiah-hadiah tersebut diperoleh dari sumbangan dan kontribusi secara sukarela dari para warga negara Indonesia, staf KBRI dan juga wira swastawan, para pengusaha dan pedagang yang selama ini banyak merasa difasilitasi kegiatan-kegiatan bisnisnya oleh KBRI Beirut. Itu Mbak Suka. Luar biasa sekali door prize-nya Pak. Jadi ingin merayakan di sana nih. Ya. Dan ini rangkaian kegiatannya juga panjang ya Pak ya, nggak selesai-selesai gitu ya keceriaan dan juga kemeriahannya. Tapi apakah juga melibatkan masyarakat Lebanon ya tadi? Oh ya, beberapa peserta lomba itu masyarakat Lebanon, baik yang berpasangan atau membentuk keluarga dengan warga negara Indonesia maupun warga negara di Lebanon. Bahkan kita, karena kita gandengkan, kita himpitkan dengan kegiatan chairmanship atau keketuaan Indonesia di ASEAN, kita juga menyelenggarakan kegiatan perlombaan yang diikuti oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN di Beirut, yang kebetulan pada tahun ini periode keketuaan Indonesia. Maka kita rangkaikan dengan perayaan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, dengan menyelenggarakan serangkaian pertemuan dan perlombaan. Salah satunya adalah perlombaan bowling yang diikuti oleh perwakilan negara-negara ASEAN. Dan alhamdulillah yang menjadi juara untuk mendapatkan piala bergilir yang kita sediakan itu Indonesia. Tuan rumahnya justru yang menang ya. Ini yang main bowling Bapak sendiri atau teman-teman? Ya, saya sendiri ikut main, walaupun saya kali-kali tidak kena ya, lemparan kami itu tidak kena, karena ini merupakan pengalaman pertama kali saya main bowling. Tapi tim saya sangat kuat, termasuk di dalamnya Pak Pelaksana Fungsi Pensosbud, Pak Asraruddin, yang sekarang sudah ikut juga dengan dalam wawancara ini. Kita berhasil menjadi juara nomor 1. Tapi bukan
yang penting adalah bagaimana memeriahkan hari kemerdekaan kita. Betul, seru sekali ternyata di sana. Ini yang menarik juga tadi saya dengar bahwa yang memimpin, bukan yang memimpin ya Pak, yang menjadi pasukan upacara ini justru dari TNI AL ya. Sempat wawancara juga Pak, memang kita beberapa waktu lalu nih Pak, dengan KRI Waisepo ya, yang waktu itu ada di tengah-tengah Mediterania memang ya. Tapi ini memang jadi sengaja mereka berlabuh begitu Pak untuk mengikuti kegiatan. Oh iya, jadi KRI Frankaisepo itu selalu melakukan patroli sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh NTF, Judifil. Jadwalnya sangat ketat ya. Mereka hanya bersandar itu sekitar 2 atau 3 hari saja, dan kemudian setelah itu patroli lagi di sepanjang perairan Mediterania untuk menjaga perdamaian antara Lebanon dengan Israel yang berbatasan. Maka dari itu sangat beruntung KRI Frankaisepo pada tanggal 17 Agustus kemarin pas di jadwalnya bersandar sehingga bisa sepenuhnya mengikuti perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka berlatih, melakukan latihan, termasuk di dalamnya gladi kotor dan gladi bersih, sampai hari H upacara. Itu setiap sandar, meskipun hanya 2-3 hari, mereka tidak lupa datang ke KBRI Beirut untuk melakukan latihan-latihan. Memang selama ini kegiatan-kegiatan Frankaisepo kalau bersandar itu banyak dilakukan bersama-sama dengan KBRI untuk menghilangkan kejenuhan mereka di tengah laut dan juga untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga mereka di tanah air. Oke, ini keren banget. Kalau untuk dari warga Lebanonnya itu apakah cukup banyak ya Pak untuk maksud saya warga Indonesia yang ada di Lebanon? Ini jumlahnya cukup banyak ya Pak yang ada di sana Pak? Ya, saya perkirakan jumlah warga negara Indonesia di Lebanon itu berkisar antara 1.500 sampai 1.100. Terdiri para mahasiswa Indonesia maupun mahasiswi dan mahasiswa. Yang kedua, warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Lebanon, di Beirut, terutama di berbagai sektor dan profesi modern, dari ada yang menjadi karyawan atau pegawai atau staf di kantor-kantor UN. Di Lebanon itu banyak sekali badan-badan, lembaga-lembaga PBB yang memiliki perwakilan di Beirut dan kota-kota sekitarnya. Karena perlu diketahui di Lebanon ini ada sekitar 1,2 pengungsi Suriah dan 420.000 pengungsi Palestina. Pengungsi Palestina 420.000 yang sekarang sudah merupakan generasi ketiga. Bayangkan itu sejak tahun 48 ketika peristiwa Nakba, ketika mereka terusir dan diusir dari kampung halamannya sendiri karena berdirinya negara Israel secara sepihak karena gerakan Zionisme itu. Maka orang-orang Palestina berlarian meninggalkan karena diusir oleh Zionisme. Ratusan ribu lari ke berbagai negara sekitarnya, dan di Lebanon sendiri terus beranak pinak yang sekarang itu mencapai jumlah hampir 100 juta. Itu banyak lembaga-lembaga PBB yang menangani persoalan pengungsian, menangani pendidikan, kesehatan, badan-badan PBB yang menangani kebudayaan, kesenian, dan sebagainya.
itu mempunyai kantor perwakilan di Beirut, dan ada beberapa masyarakat warga negara Indonesia yang menjadi staf di sana. Kemudian yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang membangun keluarga dengan warga negara Libanon, baik yang laki-lakinya dari WNI, perempuannya Libanon, atau sebaliknya perempuannya Indonesia, WNI, laki-lakinya Libanon. Dan yang paling banyak memang perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Libanon, dan sangat sedikit laki-laki Indonesia yang menikah dengan perempuan Libanon. Oh ya. Apa alasannya tuh Pak? Saya tidak tahu, perlu melakukan penelitian. Saya hitung hanya ada 2 warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara Indonesia yang menikah dengan perempuan Libanon. Sementara perempuan Indonesia saking banyaknya saya tidak bisa menghitung betapa banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Libanon. Oh, padahal perempuan Lebanon cantik-cantik ya Pak. Ya, kalau itu banyak yang memberikan penilaian. Baik. Itu warga negara Indonesia yang menjadi staf di KBRI, baik staff, local staff maupun pegawai honorer, dan yang paling banyak itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang sedang bertugas sebagai kontingen Garuda, sebagai pasukan pemelihara perdamaian dalam rangka UNIFIL. Ini juga Tentara Nasional Indonesia bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di bawah bendera United Nations. Oke. Berarti Pak Hajrianto, ini masyarakat Indonesia karena jumlahnya banyak dan juga sudah banyak yang menikah dengan warga setempat, jadi sudah banyak yang mengenal gitu ya, berbicara mengenai Indonesia, apalagi ada UNIFIL juga gitu, gak terlalu sulit gitu untuk memperkenalkan Indonesia, termasuk budaya dan kekayaan Indonesia juga ya Pak? Ya, jadi karena begitu besar jumlah masyarakat warga negara Indonesia yang berada di Libanon, termasuk di dalamnya kontingen Garuda, yang mereka ini sangat dikenal sebagai orang yang sangat ramah, banyak senyum, akrab, hangat, bertemu dengan masyarakat Libanon yang juga dikenal sangat nice, friendly, hangat, open mind, juga kadang-kadang agak sedikit liberal gitu ya. Karena itu masyarakat Indonesia sangat dekat, apalagi seperti kita mulai bersama antara Indonesia dengan Libanon ini banyak kesamaan-kesamaan, yaitu sama-sama bangsa yang sangat majemuk, tapi juga sekaligus religius, sehingga dengan demikian warga negara Indonesia yang bertugas di Libanon juga sangat dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan religius, maka dekat dengan masyarakat Libanon. Dan karena itu interaksi antara kedua warga negara ini sangat intensif dan ekstensif, dan itu sekaligus menjadi wahana untuk memperkenalkan kesenian Indonesia, kebudayaan Indonesia, kuliner Indonesia. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang terhitung paling rajin mengadakan acara-acara eksibisi pagelaran seni budaya. PF itu pelaksana fungsi Pensosbud di KBRI Beirut itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan baik sendirian maupun kerjasama dengan KRI Frankfurt, kerjasama dengan PPI pelajar dan pemuda Indonesia, juga dengan pasukan Indonesia yang berada di Libanon Selatan, mengadakan acara open sea, mengadakan acara di kapal, mengundang para mahasiswa, warga negara Libanon, para pelajar, juga open house di KBRI dan di Indobat, sekaligus kita memberikan pertunjukan kesenian Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia. Walhasil
Indonesia dengan segala kesenian dan kebudayaan serta kulinernya itu sangat dikenal di Libanon. Apalagi Mbak Sekar, Iya. KBRI selalu memiliki setiap tahun memiliki program Femtrip ya Pak Azra. Femtrip, jadi kita mengundang tokoh-tokoh di Libanon yang memiliki kemampuan dan pengaruh yang luas untuk tidak sebagai influencer, kita undang berkunjung ke Indonesia dan nanti mereka menceritakan hasil kunjungannya ke Indonesia ke berbagai objek kunjungan sesuai dengan tema dari program Femtrip tersebut. Mereka memuatnya di media sosial, di media cetak, elektronik maupun online. Walhasil Indonesia sangat dikenal di Libanon. Apalagi saya sering mengatakan dan juga para staf di KBRI sering mengatakan kepada masyarakat dan pemimpin-pemimpin Libanon bahwa Libanon adalah satu di antara 3 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada tahun 1945 sampai tahun 1947 belum ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1947 itulah ada 3 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu Libanon, Suriah, dan Mesir. Maka dari itu Libanon merupakan satu di antara 3 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita memiliki hubungan kesejarahan dan politik yang sangat dekat dari dulu. Oke. Ini saya nggak nyangka nih ternyata di sana meriah dan ceria sekali ya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini seru banget dengar dari cerita-cerita Pak Hajrianto nih, tapi karena keterbatasan waktu mungkin boleh disampaikan Pak terakhir apa sih harapan dari Bapak untuk hubungan kedua negara di masa depan, terutama setelah momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini? Ya, sebelum sampai ke harapan tersebut, saya ingin perlu tambahkan bahwa masih ada satu acara peringatan kemerdekaan Indonesia yang kita laksanakan, yaitu resepsi diplomatik yang baru diselenggarakan pada bulan September atau awal Oktober. Karena di Beirut ini ada tradisi kalau musim panas seperti sekarang ini, itu kalau diundang untuk resepsi diplomatik itu yang datang sangat sedikit. Karena musim mereka berlibur atau sedang mencari tempat yang dingin dan sejuk ke atas gunung-gunung atau ke pegunungan-pegunungan, terutama ke Mount Liban ya. Sehingga bulan Juli, Agustus, September itu tidak ada negara yang menyelenggarakan resepsi diplomatik. Jadi kalau mereka jadwalnya Juli, Agustus, itu mereka undur sampai bulan September karena pemimpin-pemimpin Libanon, pejabat-pejabat Libanon itu libur. Termasuk anak-anak sekolah, kalau musim panas itu mereka libur selama 2,5 bulan. Namanya libur musim panas. Kita yang merasa biasa saja, tetapi bagi orang Libanon ini sudah cukup panas, karena itu mereka libur. Harapan kami adalah bahwa mudah-mudahan kedekatan Indonesia dan Libanon dapat terus semakin ditingkatkan, sehingga kemudian produktif bagi upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya kerjasama di bidang perekonomian. Kita pada tahun 2022 dan 2023 ini sudah kembali dapat recovery, pulih kembali dari keterpurukan pada masa pandemi. Sekarang angka ekspor Indonesia ke Libanon sudah tembus lagi ke angka 110 juta US dollar.
mudah-mudahan ini terus meningkat karena kita ingin menjadikan Lebanon ini menjadi hub, ya, jadi pintu masuk bagi peningkatan ekspor, termasuk di dalamnya mengundang investasi dari negara-negara Arab Livang ini, dan juga sekaligus meningkatkan turisme ke Indonesia. Kita berharap Lebanon menjadi pintu masuk ke negara-negara Arab Livang atau Arab Syam yang terdiri dari Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Dengan demikian maka peringatan kemerdekaan Indonesia meningkatkan juga semangat kita, gairah kita untuk kerja keras mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi KBRI BU. Baik, terima kasih Pak Hajrianto atas cerita keseruannya dari Lebanon. Jadi pengen ke Lebanon ya Pak ya, kalau liburannya di sana 2,5 bulan. Ya, ditunggu ini Pak Mensosbud, ini Pak Asra dan stafnya, Pak Farid Bahram ini yang ikut juga dalam wawancara ini menemani saya siap untuk menunggu kedatangan Radio Republik Indonesia untuk berkunjung ke Lebanon. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Hajrianto Yetohari selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Sekali lagi selamat beraktivitas dan salam sehat Bapak. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi ranah diplomasi. Kita akan berjumpa kembali dalam ranah diplomasi di hari dan waktu yang sama. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.